Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas variabel acak continue ya, yang distribusinya uniform atau seragam. Jadi kemarin di discrete variable juga kita pelajari yang distribusinya uniform. Di sini juga ada. Jadi bayangkan di sini ya, kita diberikan informasi tentang bis yang akan datang itu. Ya, itu diberikan informasi. Oke, dia akan datang 1 jam berikutnya ya, dari sekarang. Tapi kapan pastinya itu kita tidak tahu. Kita hanya diberikan informasi 1 jam setelah 1 jam ke depan itu mungkin datang kapanpun. Gitu. Nah di sini kita berasumsi setiap waktu ya, setiap menit mungkin atau bukan lebih kecil dari itu ya, itu di dalam range 1 jam mendatang itu bisnya bisa datang kapanpun dan peluangnya sama setiap waktu tersebut ya. Bisa jadi umpamanya kita sudah masuk di 1 jam mendatang, bisa jadi di menit pertama ya, menit kedua, semuanya itu punya peluang yang sama ya, equally likely ya. Nah kalau kita plot PDF ya, density functionnya kita lihat ini 0 hingga 2 jam, ini PDF ya, ingat bukan probability ya. Jadi ini bukan probability. Dalam 1 jam mendatang kita punya kira-kira peluang yang sama ya. Walaupun saya bicara peluang tadi, tapi di sini bukan berarti ini merepresentasikan exact number ya dari peluang tersebut. Ini untuk merepresentasikan betul ada hubungannya bahwa ini peluangnya sama, tapi maksud saya ini bukan nilai numerik dari peluang tersebut ya. Ini fungsi tersebut berkorespondensi terhadap peluang yang sama tadi ya. Jadi kita lihat karena peluang yang sama, ya ini sepanjang 1 jam ke depan itu nilainya sama di sini, ya, di sini 1 gitu. Kemudian begitu setelah 1 jam diasumsikan bisnya sudah datang dan pergi, maka tentu PDF-nya 0 gitu. Ya, jadi kita lihat fungsi f ini, fungsi PDF ini nilainya 1, outputnya 1 ketika X ada di antara 0 hingga 1 jam. Jadi X itu ada di sini, X itu datangnya bus ya. Ada di sini, di sini, di sini ya. Jam berapapun di antara 1 jam ini, maka nilai PDF-nya adalah 1. Ya, outputnya adalah 1. Atau dia 0 kalau dia di luar range 0 dan 1. Contohnya ini. PDF-nya 0. Begitu ya. Jadi coba dipahami ya, bahwa ini merepresentasikan kapanpun bis tersebut datang di sini, maka PDF-nya adalah sama. Tapi begitu di luar 1 jam, ya, sudah mulai di sini, itu PDF-nya 0. Gitu. Nah, sekarang kita tanya berapa probabilitas bahwa bis tersebut datang setelah umpamanya setengah, kalau ini berbicara ya, umpamanya jam begitu ya, probabilitas dari X datang setelah setengah jam ya, setelah setengah jam. Jadi di sini ya, berapa probabilitasnya di sini. Nah ini nanti kita perlu cara untuk mendefinisikannya, tapi di sini untuk sebagai contoh yang mudah, karena tadi kita bayangkan kasusnya adalah equally likely, kita bisa bayangkan dalam setiap waktu di sini, setelah setengah jam di sini, bisa jadi bisnya datang, bisa jadi belum, jadi ada peluang setengah gitu ya. Jadi kalau lempar koin kita asumsikan contohnya umpamanya yang fair gitu ya. Jadi di sini bisa kita untuk contoh ini bisa kita tuliskan, probabilitas bisnya datang setelah setengah jam ya 50% ya, 0,5, karena bisa juga tidak gitu. Oke. Kemudian berapa probabilitas bisnya datang setelah 1,5 jam. Di sini kita tahu dari informasi bahwa bisnya akan datang dalam 1 jam ya. Artinya kalau sudah 1,5 jam ya, kita anggap 0 karena bisnya sudah pergi ya. Kita anggap 0 ya. Nah sekarang kalau kita bertanya berapa probabilitas bisnya datang pada kira-kira 0,7 di sini ya,
ya, berapa menit tuh ya. 7 kali 6 berarti kan sekitar menit ke 42. 7 kali 60 ya, 60 menit, berarti sekitar di sinilah. Maaf, iya sekitar di sini ya kalau diilustrasikan ya. Nah ingat kalau di random variable yang continue ya, x sama dengan nilai tertentu itu pasti 0 ya. Kalau di sini kita bisa mengkuantifikasikan x lebih besar, lebih kecil. Nah, itu kan pada range tertentu. Ya. Kalau ini karena di luar range ya 0 gitu. Tapi ketika x sama dengan 0,7 ya itu juga 0. Nah, ini bagaimana kita merepresentasikan variabel acak yang continue. Dalam hal ini adalah yang uniform. Ya, jadi di mana uniformnya? Di sini. Seragam untuk setiap kemungkinan x yang ada di dalam range 0 hingga 1 jam. Seragam gitu. Ya, sekarang kita coba memahami continuous uniform random variable ini secara lebih formal ya. Jadi umpamanya fx ini f-nya ya, kalau diplot umpamanya. Itu outputnya ya c ya. Jika x ada di interval a dan b. Kalau di luar itu outputnya 0 ya, mirip yang tadi sebelumnya. Lalu umpamanya sekarang kita lihat berapa c itu gitu. Nah, kalau kita lihat ini kita anggap sebagai kurva ya. Minimal ini plot dari f ya gitu ya. Kemudian untuk menghitung luas di bawahnya ini adalah kita menghitung integral dari fungsi f ya, dengan range a ke b ya. Kita akan menghitung luas ini. Jadi kita bisa dapatkan kalau di sini kasusnya yang mudah ya. Ini ya. Berarti cara menghitungnya ya, b ya, b kurangi a. Untuk kalau ini kurvanya seperti ini ya, kita anggap ya, area under the curve-nya itu persegi panjang seperti ini. Menghitung luasnya kan panjang kali lebar begini ya. Atau kalau di sini berarti ini ya, gini ya. Lebarnya yang ini, b kurangi a dikalikan tingginya ini c ya. Dan kita tahu bahwa tadi ke atas ya, bahwa kita ingin di sini panjang kali lebar di sini atau b kurangi a kali c di sini totalnya sama dengan 1 area under the curve-nya. Ini ada hubungan dengan probability distribution, bahwa totalnya itu adalah 1 ya, tadi dibahas di atas juga, bahwa total area di bawah fungsi f ini ya, di bawah kurva f itu ya, itu adalah 1 totalnya. Jadi kalau kita tulis 1 seperti ini, maka kita bisa dapatkan kalau ini pindah ke sini ya, berarti pindah b kurangi a, itu kita dapatkan nilai c ya. Jadi kita bisa tulis bahwa c adalah 1 per b kurangi a. Jadi ini nanti kita bisa tuliskan ya, 1, jadi ini 1 per b kurangi a. Nah, ini sekarang kita tulis dalam bentuk lebih formal. Ini tadi PDF dari continuous uniform random variable ya. Bisa dipahami ya. Fx outputnya 2, c atau 0, c jika x ada di range a dan b, antara a dan b, 0 kalau di luar range tersebut, di bawah sini atau di atas itu b umpamanya ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan untuk yang c ya. Jadi tadi kita tuliskan bahwa ini 1 sama dengan ya, integral, kalau ini dari integral langsung dari konstanta ya, kita lihat ya, konstanta c ya, nilai tertentu gitu,
dengan range A dan B itu sama dengan, ya ini bisa pindah ke kiri ya, karena dia nilai tertentu, ya bukan fungsi kan. Atau kemudian kita bisa sederhanakan sama dengan C kali, karena ini range-nya dari A ke B, maka bentuk lebih sederhananya dari ini itu sama dengan C kali B kurangi A sama dengan 1. Kita pindah B kurangi A nya ke kiri ya, kemudian C nya sendiri menjadi seperti ini. C sama dengan 1 per B kurangi A ya. Ya. Jadi ini tadi adalah fungsi uniformnya dengan skala A ke B, dan untuk menghitung PDF-nya dari skala ini ya, kita bisa menggunakan 1 kurangi B kurangi A ya. Itu. Ingat ya, ini PDF bukan probabilitas sekali lagi gitu. Oke. Nah, nanti bagaimana dari PDF ke probabilitas? Ada caranya ya gitu. Ada caranya. Dapat ya? Jadi untuk menghitung PDF-nya dengan skala A ke B ini ya, untuk kasus yang uniform ya, itu 1 per B kurangi A. Ya, kalau yang tidak uniform nanti lain lagi karena dia bentuknya bisa seperti ini dan seterusnya. Contohnya ya. Contohnya waktu tunggu di sebuah halte bis ya, itu uniformly distributed ya, atau uniform ya. Jadi bahasa yang sering kita gunakan, terdistribusi secara uniform. Makanya kita sering berbicara distribusinya apa? Uniform. Ya, kalau discrete Bernoulli binomial itu distribusinya ya. Jadi ketika berbicara uniformly distributed ya, berarti distribusinya uniform. Antara menit 1 hingga menit 12. Ya, sekarang kita ditanya berapa probability density function-nya gitu. Oke. Sekarang kita gunakan X untuk merepresentasikan waktu tunggu di sebuah maaf ini typo ya. Waktu tunggu di sebuah halte bis ya, di sebuah halte bus. Kemudian waktu tunggu di antara menit 1 dan 12 itu uniformly distributed ya. Uniformly distributed, sama seragam gitu ya. Jadi kita tulis ini notasinya untuk merepresentasikan distribusi uniform ya, dengan U begitu. Parameternya ini ya. Parameternya adalah range ya, batas bawah, batas atasnya. Ini dari menit 1 ke 12 berarti dia uniform dari menit 1 ke menit 12. PDF-nya seperti ini ya. Jadi ingat tadi PDF-nya adalah 1 per B kurangi A. B-nya 12, A-nya 1 ya. Jadi kita dapat ini 1 per 12 kurangi 1 adalah 1/11. Jika X ada di antara menit 1 dan 12. Jika di luar itu, maka 0. Ya. Ini PDF untuk uniform random variable yang continue. Bisa dipahami ya? Oke. Itu tadi PDF. Nah, sekarang seringkali kita perlu merepresentasikan sesuatu yang sifatnya kumulatif ya. Sesuatu yang sifatnya akumulasi. Contohnya, berapa probabilitas sebuah bis datang sebelum jam 1:30. Ini siang ya, anggap siang. Berapa probabilitas sebuah bis datang sebelum jam 1:30?
Nah, probabilitas dia muncul, umpamanya sekarang gini, sekarang bisa jadi dia muncul di jam 10, bisa jadi muncul di jam 10.30. Nah, ini ada akumulasi, ada peluang di setiap waktu tadi ya. Umpamanya kita bayangkan bisa jadi dia muncul 10, 10.30 bisa ya, 10.45, 10.55 atau jam 11, 11.35, 11.27 ya. Dan seterusnya hingga 1.30. Nah, setiap waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, bisnya itu bisa saja datang. Berarti ada peluang kan? Nah, kalau kita hitung peluangnya itu bisa jadi datang jam 10, 10.30. Ada akumulasi. Ketika kita menghitung probabilitas bus tersebut datang jam 10.30, ada akumulasi ya dari probabilitas sebelumnya dia datang gitu. Termasuk yang 1.30 ini berarti ada akumulasi dia datang di waktu-waktu sebelumnya. Ini disebut cumulative distribution function, merepresentasikan akumulasi probabilitas bus tersebut datang sebelum jam sebelum jam 1.30 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi coba saya ulangi lagi di sini. Jadi probabilitas yang dimaksud di sini adalah probabilitas bus tersebut datang sebelum jam 1.30. Jadi bisa dilihat hingga ada akumulasi probabilitas hingga jam 1.29 menit. Ya. Itu dihitung akumulasi probabilitas sebelumnya. Bisa jadi dia muncul jam 10, 10.30, ya, 10.25 dan seterusnya. Hingga jam 1.29 pokoknya ya, lebih spesifik sekarang, lebih precise. Bisa dibayangkan ya. Jadi ada akumulasi ya, ada akumulasi dari peluang-peluang yang mungkin saja dia sudah datang bisnya. Nah, ini juga probabilitas dari seseorang yang kita pilih secara acak itu ya, tingginya di bawah 180 cm. Ya, jadi di sini kita pilih pilih orang terus ya. Pilih setiap orang, kemudian kita lihat tinggi badannya berapa. Nah, akumulasinya itu ya terus orang yang kita periksa ini terus ya, orang yang kita pilih secara acak tadi ya, berapa orang gitu, berapa orang yang di bawah 180 cm ya, gitu. Jadi ada bisa jadi orang pertama itu 170 ya, kita dapat probabilitasnya. Orang kedua 173 dapat probabilitasnya, dan seterusnya gitu. Atau probabilitas dari curah hujan bulan ini umpamanya lebih kurang dari 3 inci umpamanya. Nah, sekarang kayaknya mulai masuk musim hujan ya, minimal di Jogja ini pagi ini mendung ya, kemarin mendung dan hujan dan seterusnya. Oke, sama ya, yang terakhir ini sama ada akumulasi ya. Curah hujan yang kita lihat dalam akumulasi hari ya. Kalau ini maunya per hari kita lihat ya, ini akumulasinya, probabilitas curah hujan dalam satu hari tersebut, besoknya ya. Oke, jadi nampaknya yang lebih mudah dipahami yang contoh yang pertama ya, gitu ya. Akumulasinya terlihat kuat gitu ya. Yang 2 dan 3 ini butuh membangun cerita juga gitu ya, butuh membangun seberapa sensibel gitu ini analogi ini gitu ya. Oke, kalau lebih mudah dipahami yang pertama ya nggak apa ya, ambil contoh yang pertama saja tadi, yang bis datang sebelum jam 1.30 ya. Ini sekarang kita lihat fungsi f ya. Ini bisa didefinisikan dengan probabilitas dari x ya, lebih kecil sama dengan x sebelum jam 1.30 ya, di bawah 180 cm, di bawah 3 inci ya.
Jadi bisa saja curah hujannya kalau ini bulan ya, dari bulan-bulan sebelumnya lah ya, atau waktu-waktu sebelumnya, hari atau sebelumnya itu di bawah 3 inci kita kumpulkan gitu. Nah ini kita ingin menghitung berapa probabilitasnya. Atau orang-orang yang tadi di bawah 180 cm kita kumpulkan dan kita hitung nanti berapa probabilitasnya terhadap seluruh populasi. Kembali ke sini, kita ingin menghitung probabilitas dari X, nilainya itu lebih kecil dari sebuah spesifik nilai. Kalau dia discrete, maka kita bisa menghitung mass functionnya, yaitu X nilainya adalah ya sebuah X ya, X prime ini ya, artinya X yang lain ya, yang lebih kecil dari X yang kita maksud di sini. Ya, berapapun nilai X prime ya, ini maksudnya nilai yang lebih kecil dari X yang ada di sini. Kalau discrete, tapi ingat kalau continue ini 0 ya, tidak bisa kita hitung spesifik nilai, probabilitas dari spesifik nilai. Nah, kalau continue kita bisa menggunakan menghitung area under the curve ya, luas di bawah kurva tersebut. Kurva apa? Kurva fungsi kurva fungsi f ya. Ya, dengan batas di sini ya, dari karena lebih kecil dari X, maka batas atasnya X, batas bawahnya minus tak berhingga ya, berapapun nilai sebelum X ya, itu jadi inputnya ya, ini batasnya jika X adalah continuous random variable. Ini saya singkat itu ya, ini cara menghitungnya kalau continue. Nah, ini adalah cumulative distribution function ya. Coba dipahami statement ini ya, sampai sini. Ya. Statement ini jelas ya, dan to the point untuk menyatakan yang dimaksud tadi cumulative distribution function. Ya, dari definisi ini kalau continue atau ya, kalau ini discrete. Kalau discrete berarti total probabilitas untuk setiap nilai X prime sebelum yang lebih kecil dari X gitu. Kalau ini berarti luas area ya, luas area di bawah kurva F ya, dengan range minus infinity tak berhingga dari batas kiri berapapun itu hingga lebih kecil dari X ya. Intuitif ya, coba dibaca pelan-pelan, ini intuitif. Nah ini plotnya ya, contoh plotnya. Kalau ini discrete, kalau discrete variable ya, tadi ini adalah cumulative distribution function ya. Saya kadang kebalik ini, mohon maaf nanti kalau sempat terbalik, semoga tidak. Kadang saya sebut ini density ya, ZDF, karena kita sedang membahas probability density function. Di sini kadang saya agak salah sebut cumulative density function, bukan ya. Ini adalah yang benar cumulative distribution function ya. Kita lihat ini yang hitam-hitam ini adalah PMF ya, probability mass function, probability ya, untuk setiap kemungkinan nilai X di sini ya, dengan parameter tertentu ya, mungkin ini sebut saja mungkin binomial ya. Yang kita lihat di sini itu perubahan nilai F-nya ya, perubahan nilai F-nya bisa kita lihat akumulasinya seperti ini ya. Ini jadi PDF-nya yang ini ya. CDF-nya ya, ini CDF-nya, cumulative distribution function ya, yang di atas yang merah. Jadi kita lihat umpamanya ini kenapa dia gabung ya, untuk memahaminya. Probabilitas mass function ya, probabilitas mass ketika X-nya adalah 0, probabilitasnya adalah ini, setinggi ini ya. Ditulis tinggi seperti ini, nilainya berapa nih ya, ini 0, berapa lah, hampir 0,2 ya di sini.
Nah, namanya akumulasi dan kemudian PDF-nya, maaf, salah. Ya, CDF-nya, kumulatifnya itu yang merah ini, ya, direpresentasikan dengan yang merah. Ketika sekarang ke X berikutnya, ya, ke X berikutnya probabilitasnya adalah yang hitam ini, maka kita bisa lihat, kita lihat tadi tingginya sekian, ya, namanya akumulasi ya, ketika kita hitung akumulasi distribution functionnya ketika X di sini, berarti kan ini ditambah ini kan, kira-kira. Namanya juga akumulasi kan, ya. Jadi yang ini kita lihat ditambah setinggi ini, dapatlah ini dia. Ini tingginya di sini. Ya, jadi ini untuk memahami akumulasi yang dimaksud ya. Kemudian ketika X sama dengan 2, kita lihat probabilitasnya di sini. Nah, yang tadi setinggi ini ditambah lagi setinggi ini, kira-kira. Dapatlah tingginya naik di sini. Akumulasinya sekarang ya. Ini adalah CDF-nya. Ya, bisa dipahami ya. Yang tadinya sudah segini dapat tambahan segini. Tambahlah ya. Contohnya umpamanya di sini. Dari sini naik ke sini. Ini untuk merepresentasikan akumulasi nih, lihat. Ya. Di sini ketika X sama dengan 0 belum ada akumulasi, dia yang pertama kan tingginya di sini. Ketika X sama dengan 1 sudah ada akumulasi, sudah naik di sini. Ketika X sama dengan 2 ada akumulasi dari sini naik ke sini, dan seterusnya. Ketika di sini dapat akumulasi tambahan segini, ditambahkan naik dia. Di sini tambahannya segini tingginya, dan seterusnya ya, gitu. Ini untuk merepresentasikan akumulasinya. Oke. Nah, ini kalau untuk yang continue, tadi kan untuk yang discrete ya, kita bisa seperti ini. Jadi CDF ya, dari X adalah spesifik nilai ya. Jadi probabilitas nilai X ini lebih kecil dari spesifik nilai yang kita inginkan. Itu seperti ini. Jadi bayangkan yang hitam ini adalah kurva dari fungsi F. Ya. Yang biru ini adalah CDF-nya. CDF-nya. Oh, ini mungkin ini agak ambigu ya. Ini harusnya ini lebih baik saya buat fungsi F besar begitu, karena akumulatif ya, supaya tidak bingung ya. Nanti mungkin saya perbaiki ini. Karena apa? Karena berbeda dengan fungsi. Kalau di sini nggak terlalu berpengaruh ya mungkin ya. Tapi kalau di sini berbeda dengan fungsi F yang di sini. Ini berbeda. Ya, ini F besar untuk merepresentasikan akumulasi saja ya. Ya. Tapi kalau yang di sini itu untuk merepresentasikan yang warna hitam ini. Ya. Ya, kita lihat umpamanya nilai X adalah di sini yang dimaksud. Ya. Jadi kita potong di sini, gini ya. Nah, yang dimaksud dengan integral di sini adalah area di sini. Ya. Ini kalau kita perhatikan, lihat yang garis biru itu adalah CDF ya, CDF dari akumulasi probabilitas X sebelum nilai spesifik X ini. Jadi kalau kita tarik di sini ya. Jadi yang tadi diarsir itu kan melewati ini ya. Jadi nilai ini ya, di sini ini adalah CDF-nya dari X lebih kecil sama dengan X tadi. Jadi kita ambil X-nya di sini. Ya. Nah ini di sini batasnya ini itu adalah CDF-nya. Ya, nilai ini tadi. Gitu. Jadi ini di plotnya sengaja digabungkan untuk melihat di mana posisinya ya. Jadi ketika kita menghitung probabilitas dari X itu ada di sini ya.
Ya, secara PDF dia seperti ini. Secara CDF akumulasinya di mana? Oh, dia sudah nilainya sudah sampai sini. Ini akumulasi kan? Ya. Jadi nilai akumulasi dari nilai di sini, nilai dari X di sini, X di sini, X di sini, dan X di sini. Jadi akumulasi sepanjang sejauh mana kita. Ya, dipahami seperti itu, akumulasi ya. Sejauh mana ya. Ini adalah batas X-nya tadi. Jadi akumulasinya di sini. Oke. Nah, ini lebih tepat.